pasti kan mesti ada Quran, hadis, ijma, qiyas kan gitu nggih. Mosok enggak tiba menurut pendapat saya kan enggak bisa. Dalilnya mana kan gitu. Larinya pertama Quran dulu, hadis, baru ada ijma, qiyas dalam kitab-kitab ulama, mulai sahabat, tabi'in sampai kiai-kiai kita. Apakah cukup dengan itu untuk membuktikan secara autentis bahwa sejarah leluhur para habib itu berani jenengan mengatakan terputus dan batal? Saya pikir ya, sayang sekali lah ya jika Anda melewati video yang satu ini. Seorang dai kondang, saudaraku. Dai kondang bertanya ya terhadap Kiai Nur Ihya, di mana letak terputusnya nasab Ba'alwi. Nah, ini merupakan sebuah diskusi yang teramat menarik ya. Jadi akan saya tampilkan di sini ya. Dan di depan tadi itu hanya sekedar cuplikan. Ya, hanya sekedar cuplikan. Menarik kan ya? Menarik. Dan monggo agar supaya video ini didengarkan hingga akhir ya. Jangan di skip-skip ya. Ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang lalu disampaikan terhadap Kiai Nur Ihya. Dan sepertinya beliau ini ya yang ada di samping Kiai Nur Ihya, Kiai Kondang ini pernah jadi muhibbin atau ketika bertemu ya beliau masih jadi muhibbin. Ya, saya kurang tahu persis, namun kita lihat ya di dalam video yang satu ini. Dan saya pikir ini perlu ya, sayanglah jika Anda tidak mendengarkan video yang satu ini hingga akhir. Biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, yuk mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. Dan kami mengadakan acara diskusi sekaligus tanya jawab ini tidak memiliki tujuan supaya beliau harus mengikuti saya, tidak. Tapi memberi contoh kepada warga masyarakat, khususnya umat Islam, walaupun nanti ada perbedaan, seandainya pandangan beliau berbeda dengan saya, tetap bersaudara. Ini yang akan membuat seluruh elemen bangsa ini sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya suku, bangsa, agama, tapi antar sesama pemeluk satu agama juga harus bersaudara. Ukhuwah, insaniyah, watoniyah, dan islamiyah. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah, ini banyak yang bertanya ke kami, wajah panjenengan itu persis seperti Kang Mas Habib Muhammad Rizik Syihab ya. Persis bisa. Banyak yang nulis kayak gitu loh. Ya kok diskusi sama Habib Rizik? Kang Mas Habib Rizik masih sakit. Kemarin ada acara agenda Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, tapi beliau nggak bisa di reschedule ulang jadwalnya. Nah, kok tiba-tiba ya kok ketemu sama kalian? Nah, ini mohon dengan sapa Yai, monggo para pemirsa. Yeah. Terima kasih Akhirul Karim Yai Nur Ihya Salafi ya. Saya manggilnya apa ini? Yai Nur Yai Ihya Awah. Sama-sama bareng. Insyaallah pemirsa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah tabarakallah, di kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang belum tentu bisa setahun sekali bisa ketemu ya. Jadi yang dulu mungkin beliau adalah santri apa saya, tapi sekarang saya jadi santri beliau. Terbalik. Jadi Masya Allah saya banyak belajar dari beliau, cara memaknai kehidupan, kemudian rona-rona romantika yang luar biasa ya di kota metropolitan Surabaya. Masya Allah, ini yang sangat mengesankan dalam diri pribadi saya. Dan tentu pertemuan ini dalam rangka mempererat ukhuwah sebetulnya ya, bukan. Jadi saya juga sendiri juga tidak seberapa mengikuti, mungkin karena kesibukan masing-masing. Iya. Jadi ya Masya Allah saya juga tidak menyangka ternyata beliau santrinya juga banyak, anak asuhnya juga luar biasa, kemudian masyarakat juga Insya Allah sangat mendukung perjuangan beliau, dakwah beliau. Dan saya kira betul yang beliau sampaikan pemirsa bahwa kita ini ummatan wasatan, ummatan wahidah, umat yang moderat, umat yang tengah-tengah, umat yang bersatu padu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah terutama, apalagi dalam konteks ukhuwah watoniyah dan bahkan ukhuwah basyariyah. Apalah artinya sebuah ayat
wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Kalau illa rahmatil alamin, kalau kita tidak meneruskan visi dan misi rahmatan lil alamin untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika beberapa kali saya membuka link beliau yang luar biasa kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita ini, melawan arus ya. Iya, ini cara bahasa Jawa ini ono suwe ora jamu pisan kok campur sandal gitu loh. Suwe ora ketemu pisan kok kontroversial. Biasa seperti itu ya. Tapi Masya Allah, saya sebagai seorang muslim yang sama-sama belajar pemirsa, ya tentu kita dengan hati yang jernih. Terus terang saya memang betul-betul mau belajar mau sharing apa sih yang ada sebenarnya gitu, tanpa harus membenci berlebihan atau senang berlebihan kepada seseorang, karena bagaimanapun juga siapapun dia, apakah seorang wali, apakah seorang zuri apapun, toh tetap sebagai manusia kan begitu ya. Itu pemirsa rahmatullah. Maka kali ini mohon izin kalau boleh saya bertanya ini. Antara lain adalah bahwa selama ini kan saya mendengar panjenengan sering melontarkan bahwa ada nasab-nasab yang tidak nyambung atau bagaimana itulah ya. Itu saya mohon pencerahan. Mohon pencerahan. Nah, apa alasan panjenengan bisa mengatakan bahwa para habaib itu nasabnya tidak nyambung gitu loh. Jadi saya sering matur sama anak-anak muda itu, Joko Sembung naik ojek, kok gak nyambung Jack gitu. Jadi saya mohon penjelasan dari panjenengan. Sebelum saya jawab pertanyaan yang pertama dari Romo Kiai Khursid Mustafid MPDI Kiai Haji, lebih dahulu mukadimahnya saya kasih hadiah ini langsung. Terima kasih barakallah. Ini tulisan dari Kiai Haji Maduddin Usman sebenarnya. Jadi nanti panjenengan bisa membacanya, memahaminya. Kalau ada yang kurang memahaminya, monggo datang langsung ke tempat kami. Ini untuk kita buka data kitabnya, manuskripnya, semuanya. Nanti kita musyawarah bahsul masail bersama. Tapi khusus masail yang bukan fikihiyah ya. Masail tentang ilmu nasab, ilmu silsilah. Nah, tadi panjenengan bertanya seperti itu. Alhamdulillah, inilah ciri dari ulama-ulama kita. Tidak mengedepankan emosional, tapi intelektual. Jika tidak bertanya, maka tidak tahu, maka bertanyalah. Malu bertanya sesat di jalan. Kenapa kok saya sering menyampaikan hal-hal yang kontroversial? Apakah gara-gara Kiai Haji Maduddin Usman saja yang melontarkan wacana tidak tersambungnya nasab para habib yang ada di Indonesia ini, atau bagaimana? Pertama kali memang beliau yang menyampaikan dengan tesisnya itu, lalu gaung pun bersambut. Kami pun ikut melakukan penelitian, tetapi sebenarnya sudah sejak lama ya saya meneliti ada ketidakberesan, ada kejanggalan dalam doktrin dogmanya para habib ketika menyampaikan kajian-kajian kepada umat. Dan fakta di lapangan juga ketika ada dua pengisi acara di satu panggung yang sama, yang nomor satu mereka, nomor dua itu kiai-kiai pribumi Nusantara. Seperti berkasta-kasta dalam agama ini, padahal itu tidak ada aturannya, tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita. Mereka merasa kasta nomor satu, seperti zaman Belanda dulu, memposisikan mereka dan orang-orang Eropa menjadi kasta tertinggi. Kedua, baru China dan Arab. Berikutnya juga Eropa-Eropa jauh. Nomor tiga, baru kita-kita ini, sebagai inlander atau bangsa yang terjajah. Itu julukan bagi kita dari mereka bahwa kita ini bangsa yang terbelakang. Bisa diperbudak, bisa didivide et impera, bisa diadu domba, dibentur-benturkan satu sama lain. Nah, bermula dari kasus inilah maka kami pun bangkit. Yang sudah lama terpendam itu akhirnya kami munculkan ke permukaan. Jangan sampai kami dituduh pembawa penyebar fitnah. Maka saya tampilkan kitabnya. Kitab-kitab ini ya, ini bukan kitab tafsir seperti yang panjenengan sampaikan dalam ceramah-ceramah itu. Ini kitab khusus nasab. Yang bisa mengakses dan memiliki kitab-kitab ini adalah Naqobatul Ashraf Internasional. Tidak ada penerbit yang mencetak kitab-kitab ini di Indonesia. Kecuali baru-baru saja
Di antaranya kitab internal, kalau misalkan semisal Syarhul Ainiyah, ini kitab internal para Habib sendiri. Kalau kitab-kitab nasab sejak abad 2 sampai 9 Hijriah ini di Indonesia hampir nggak ada. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan ini sejak lama sebenarnya. Kami kaji terus seiring dengan pengakuan oknum ya Habib Alawi, dalam diri saya ini ada darah Nabi, saya ini ada cucu Nabi ya. Dan akhirnya menganggap orang selain dari klan mereka itu rendah. Kiai pun 70 yang alim banding satu Habib bodoh itu masih mulia Habib satu yang bodoh. Dan doktrin-doktrin tentang kebebasan mereka dalam berbuat apa saja, termasuk berbuat maksiat sekalipun. Karena datuk saya yang mulia, insya Allah tetap masuk surga. Nah, ini sama seperti sistem feodalisme, sama seperti sistem penjajahan dulu. Nah, akhirnya bangkitlah giroh saya untuk menyampaikan ini kepada umat dan masyarakat, karena berdasarkan sabda Nabi kita, katimul ilmi mal'unun itu, orang yang menyembunyikan ilmunya, maka dia akan dilaknati oleh Tuhannya. Maka mau nggak mau sebagai fardu kifayah hukumnya saya sampaikan itu. Dari ujung barat ada Kiai Jamaluddin Utsman, Gus Hadi Zazuli dan lain-lain, ujung tengah, ujung timur, seluruh Indonesia insya Allah akan tercerahkan, tercerdaskan bersama, dan nanti akan ditiru oleh pesantren-pesantren salafiyah, kholafiyah yang ada di Indonesia. Karena di pesantren tidak ada kitab-kitab semacam ini. Yang ada adalah hanya Kholaswah Nurul Yakin, sejarah Nabi dan keluarganya secara singkat gitu. Nah, nanti mungkin bisa ditambah menjadi kurikulum pesantren. Lembaga Ma'arif NU mungkin Muhammadiyah juga mengikuti untuk membahasnya, untuk mempelajarinya. Ternyata, oh ini loh pentingnya ilmu nasab ya. Silsilahnya Habib itu sampai kemana. Akhirnya saya telusuri itu, terputus selama 650 sampai 700 tahun. Tidak ada kabar berita yang akurat dari pakar nasab dunia. Sejak peristiwa wafatnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, yang oleh para Habib diklaim sebagai Al-Muhajir itu selama 650 tahun itu nggak ada kitab nasab, kitab sejarah, atau bakot yang mencatat keberadaan anaknya Imam Ahmad yang bernama Ubaidillah atau Abdul atau Ubed, itu nggak ada, tidak ada. Nah, keberadaan Ubaidillah itu akhirnya digunakan ya oleh anak cucu dari leluhurnya Ba'alawi setelah 650 tahun ya, dompleng nyantol sampai nyambung ke Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Secara resmi diakui walaupun dalam bentuk catatan pinggir, catatan santri ta'liqat atau ta'alik, lalu dicantumkan di dalam kitab Nukhfatut Thalib bi Ma'rifati man yantasibu ila Abdillah Abi Thalib, itu abad 10 Hijriah. 996 wafatnya Imam Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Ini dari kalangan nasabah atau pakar nasab eksternal Ba'alawi, Habib-Habib yang ada di seluruh dunia. Kalau dari ahli Thariqah, pakar tasawuf internal mereka, yakni dari keturunannya Habib Abdurrahman As-Segaf, memiliki anak yang bernama Habib Abu Bakar As-Sakron. Abu Bakar As-Sakron memiliki anak yang bernama Ali. Itu menerbitkan satu kitab tasawuf yang bernama kitab Libasul Khirqah Al-Aniqah, yang mencatat bahwa leluhurnya itu keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah An-Nafat. Nyantol, padahal sebenarnya tidak. Tidaknya di mana? Pertamanya itu Ubaid bin Ahmad bin Isa, nama leluhurnya Abdurrahman As-Segaf itu. Lalu dirubah menjadi Ubaidullah dari asli nama Abdullah yang ditasghir li tawaddu'ihi. Alasan tawaddu, kan tasghir itu kan alasan untuk merendahkan diri, mengecilkan dirinya. Lalu dari wakot fahim itu, asumsi, interpretasi, kesimpulan dari Habib Ali diiyai, diamini oleh
pakar-pakar nasab internal dan eksternal setelahnya. Eksternal setelahnya diantaranya yaitu tadi pengarang kitab Tuhfatut Thalib, Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Kalau yang An-Nafkah Al-Ambariyah itu lebih tua lagi, 880, cuma tidak sama karena Bani Alawi itu bukan keturunannya Alwi bin Ubaidillah yang menjadi leluhurnya Bani Alawi yang tergabung dalam Robitoh Alawiyah di Indonesia ini. Tetapi Bani Abi Alawi itu anaknya Jadid. Jadid ini bin Ahmad bin Isa langsung, atau Jadid anaknya Abdullah. Abdullah dalam As-Suluk ini difahami sebagai Ubaidillah oleh Habib Ali yang berasal pertamanya Ubaid dulu. Ubaid bin Ahmad bin Isa masuk ke Bani Al-Ahdal, Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi kalau dihitung, menurut internal sejarawan lokal ke Alawi, tapi bukan pakar nasab sebenarnya, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf itu 550 tahun sepi, sunyi, nggak ada kitab manapun yang menyebutkan nama anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Kalau yang di Syajarah Mubarakah abad 6 Hijriyah itu 3, Muhammad, Ali, dan Husain, tanpa Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah. Di Ibnu Inabah dalam kitab karya tiga karya kitabnya itu pun nggak menyebutkan nama selain Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq itu. Jadi kalau kita tarik ke belakang setelah abad 10 Hijriah itu memang semakin masif ahli sejarah dan pakar-pakar nasab yang menukil pendapat fakot fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab Al-Burqah Al-Musiqahnya itu. Ditulis secara terus-menerus, ya, dinukil, disalin, dinukil, dibuatlah satu manuskrip, akhirnya semakin menguat di abad-abad 13 dan 14 Hijriah, bahkan sampai sekarang ini. Jadi kalau menurut data manuskrip dan data kitab cetak yang ada sejak abad sebelum Imam Ahmad lahir itu memang nggak tercantum ya, nggak tercantum gitu ya. Sampai 650 atau 700 tahun itu. Jangka waktu yang begitu lama kan tidak mungkin gitu, tidak mungkin. Karena ahli atau pakar nasab itu selalu teliti dan jeli di setiap masa. Walaupun berpindah misalkan dari Irak ke Yaman sekalipun itu tetap akan dicatat. Baik yang berada di Yaman sendiri ataupun yang berada dari tanah asalnya di Irak, Basrah atau Baghdad itu. Begitu lamanya. Sepi sunyi dari pencatatan dalam kitab-kitab nasab yang ada. Kalau sekalian kitab nasab itu nggak ada semua itu nggak apa-apa. Kitabnya ada, tapi sosoknya itu yang nggak ada. Jadi dari jeda ratusan tahun ini yang jadi sama dengan zaman Hayam Wuruk sampai sekarang. Majapahit tiba-tiba saya mengaku saya ini cucu dari Prabu Hayam Wuruk misalnya. Buat sendiri silsilah saya sampai ke atas sajarah, ya, sampai pohon akar, lalu saya mengaku-ngaku. Kan jenengan ragu, minta bukti kepada saya kan harus memperlihatkan bukti, terus saya nggak mampu memperlihatkan buktinya kan, masa jenengan harus tak wajibkan untuk percaya saya keturunan Prabu Hayam Wuruk, kan nggak bisa. Saya harus menghadirkan manuskrip secara mutasil atau tersambung, ibarat periwatan hadis. Kalau orang Mujahi ceramah itu pasti kan mesti ada Quran, hadis, ijma, qiyas kan gitu deh. Masa berarti menurut pendapat saya kan nggak bisa. Dalilnya mana kan gitu. Larinya pertama Quran dulu, hadis, baru ada ijma, qiyas dalam kitab-kitab ulama, mulai sahabat, tabi'in sampai kiai-kiai kan begitu. Ya itulah ya yang ingin juga saya tanda tanya sekaligus penasaran itu kan. Apa ada ya bukti autentik gitu tentang sejarah leluhur habaib, mungkin dengan terputusnya ratusan tahun itu ya. Itu kemudian sampai menemukan ada beberapa kitab yang menjelaskan itu, apakah cukup dengan itu untuk membuktikan secara autentis bahwa sejarah leluhur para habaib itu
berani jenengan mengatakan terputus dan batal. Iya, terputus itu dan yang batal. Saya ya kadang kok berani sekali gitu loh. Tapi juga saya juga tetap husnuzon ya, karena tidak mungkin lah memberikan statement kalau tidak ada argumen kan begitu ya. Harus ada ini yang terus terang saya juga penasaran, tapi juga bukan berarti apa ya menjadikan satu sama lain. Nah, ini bisa saya analogikan ya dengan peristiwa pemalsuan makam-makam sekaligus pengkloningan seorang tokoh yang ada di Indonesia. Itu berlaku juga dulu di leluhurnya para Habib Alawi. Termasuk diantaranya adalah Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad itu aslinya tidak hijrah dari Basrah Irak ke Yaman Hadramaut, enggak. Cuma namanya saja memang terkenal karena di dalam kitab Al-Ghaibah dari eksternal, ini kitabnya At-Tusi, kitab karya dari si Asya Imamiyah, Isna Asriyah. Di bawahnya Al-Kafi, Usul Kafi, ya, Bukhari Muslim lah kalau menurut kita itu. Itu terekam ada riwayat hadis yang berasal dari Imam Ahmad bin Isa Al-Alawi bin Ali Induriyati Ja'far. Berarti ya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad yang asli, tapi di tahun 234 Hijriah. 234 Hijriah bertemu dengan imam yang ke-10 dari pemimpin Syiah Imamiyah Itsna Asriyah yang bernama Ali Al-Hadi. Berada di desa Surya, 6 km kurang lebih dari kota Madinatul Munawwarah itu. Berarti jika melihat skema pertemuan ini, kemungkinan besar Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad itu wafat di Madinah atau wafat di Irak lalu dimakamkan di Najaf atau di Madinah karena leluhurnya Imam Ahmad itu berasal dari Madinah dan keluarga besarnya Imam Ahmad Al-Abah itu berasal dari Syiah Imamiyah. Imam Ali Al-Uraidi juga Syiah, terus Imam Muhammad An-Naqib itu juga ahli Naqobatul Ashraf, pencatat nama-nama keturunan Nabi, keturunan Ali itu Muhammad An-Naqib. Terus diturunkan ke anaknya yang bernama Isa An-Naqib itu. Jadi tidak kemana-mana. Lalu kenapa bisa pada tahun 317 Hijriah yang jika dihitung 234 itu usianya sekitar 25-30 tahun. Ditambah sampai 317 untuk apa? Umur 100 tahun tua-tua hijrah dari Basrah. Nggak langsung ke Hadramaut Yaman, tapi muter ke Madinah dulu. Dari Madinah setahun berikutnya baru berhijrah ke Makkah sekaligus beribadah haji, lalu perjalanan diteruskan ke arah selatan menuju ke Yaman kalau sekarang, ke sebelah baratnya Yaman, lalu bergeser ke sebelah timurnya Yaman di provinsi kegubernuran Hadramaut sekarang. Tua-tua untuk apa? Bersama dengan 70 pengikutnya, membawa bekal yang begitu banyak. Terus bersama pula dengan Bani Al-Ahdal sepupunya dan Bani Kudemi yang saudaranya sama-sama dari Husain. Ini cerita-cerita yang dikarang oleh para petinggi atau leluhur Habib Ba'alawi sendiri. Dan ini tidak diamini juga oleh kawan-kawan mereka dari Bani Al-Ahdal. Tidak sesuai dengan tahun hijrahnya. Tahun 317 Hijriah itu nggak mungkin leluhurnya Bani Al-Ahdal yang meninggal pada tahun 540 Hijriah itu bersama dengan Imam Ahmad Al-Abah. Saya punya manuskrip aslinya, punya karangan buku atau kitab dari marga Al-Ahdal sendiri, yang saksi yang bersama-sama katanya hijrah itu. Jadi nggak sinkron ya, ini nggak sinkron. Yang saya dengar, yang saya tahu itu kan hijrahnya dari Yaman ke Madinah. Kalau di Madinah kenapa kok hijrah lagi? Karena di Madinah itu dituduh seperti mau mendirikan semacam kerajaan sendirilah, yang kemudian mendapat satu perlawanan atau bagaimana dan mendapat ancaman sedemikian rupa sehingga hijrah lagi. Itu nggak di Madinah. Ancamannya itu katanya versi dari Habib Ba'alawi sendiri ya, itu ancamannya dari dinasti Abbasiyah yang ada di Irak, sendiri, bukan di Madinah. Bukan di Madinah itu tadi. Bukan di Madinah, di Iraknya. Tapi ini tidak masuk akal juga, tidak masuk akal karena tahun 317 ini bersamaan dengan huru hara Ka'bah itu dihancurkan oleh Syiah Ismailiyah yang memiliki sekte di bawahnya yaitu Koromitoh. Itu ekstrim ya. Merampas semua harta para hujjaj atau orang-orang yang beribadah haji dan membunuhnya sekalian. Totalnya ada 30.000 nyawa dibunuh di sekitar Ka'bah, sumur Zam-Zam,
dan banyak juga yang lari pun turut serta dibunuh dan dirampas hartanya. Itu diabadikan dalam kitab-kitab karya internal Ba'alawi. 30.000 nyawa melayang. Terus hartanya itu dirampas oleh. Tapi aslinya gimana? Memang betul seperti itu atau ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan tidak sampai 30.000, tapi ada yang mengatakan lagi lebih dari 30.000 karena ini jamaah haji seluruh dunia katanya seperti itu. Jadi kalau di dalam Istizadah ini jelas disebutkan 30.000 nyawa jamaah haji dibantai oleh Syiah Koromito dengan pimpinan Abu Said Al-Janadi, Abu Thohir Al-Janabi. Jadi terekam betul peristiwa itu. Tapi dari sejarawan Sunni ini masih belum mengamini, nggak sampai segitunya. Inilah yang dicatat oleh ahli pakar sejarah kita, Hajar Aswad selama 22 tahun itu dicongkel, dihancurkan, dibawa ke Hajar, daerah Bahrain, sebelah timur dari sekarang ya Uni Emirat Arab sekitar situ. Ada 30.000 nyawa melayang dibantai dalam kondisi berada di tanah haram, tidak siap perang. Nah, 317 bersamaan dengan hijrahnya. Tapi ini nggak sesuai. Nggak sesuai. Tahunnya itu nggak sesuai dengan kitab-kitab sejarah yang ada. Lalu untuk menyesuaikan ini akhirnya dibuatlah sejarah-sejarah pada abad-abad berikutnya supaya terlihat mensejarah itu. Terlihat dari mana? Ya dari tarikh wafat dan lahirnya tokoh-tokoh mereka sendiri. Kalau Romayai melihat silsilah nasabnya Habib Muhammad Rizik Syihab, silsilah nasabnya Habib Lutfi bin Yahya, Habib Bakar bin Sumaid, itu kan aneh gitu loh. Anehnya itu masa meloncat, orang yang sudah meninggal 80 tahun kok isu punya anak lagi. Terus ada lagi orang yang lebih lahir duluan anaknya daripada bapaknya. Terus Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohri Mirbad itu lahirnya 574 Hijriah, wafatnya 653 Hijriah. Padahal Ali Khalid Isam itu buyutnya, itu wafatnya tahun 729 Hijriah. Nggak masuk akal. Masuk akal. Terus dicatat lagi, Ubaidillah itu lahirnya tahun 320 Hijriah. Nah, terus tadi yang hijrah 317 itu siapa? Padahal Imam Ahmad Al-Haba itu dalam sejarah dicatat hijrah bersama anaknya dan cucunya yang namanya Ismail atau Basri karena lahirnya di Basrah. Ya Allah. Nah, jadi simpang siur nih. Oleh sebab itu termasuk alamat nasab palsu itu adalah tidak sinkron, selalu tumpang tindih itu. Tumpang tindih. Yang selama ini kenapa mungkin terlalu, ya bukan terlalu sih, khusnudzon kami bahwa tidak sejauh itu kami memahami. Jadi kami ya mungkin karena tidak belajar sejarah seperti jenengan ya. Jadi sama-sama. Makanya saya juga butuh belajar tentang itu. Semua orang itu sebenarnya sama, ya. Sebenarnya itu punya kesempatan yang sama dan potensi yang sama. Cuma hanya kemauan saja yang tidak sama. Gitu. Saya mendengar terakhir kali ini ya dari Prof. Andri itu ya, itu mengatakan bahwa kami ini sebagai agen Dajjal. Saya berbicara kitab dan data. Ayo kita adu data, kan begitu. Jadi kayak jenengan kan saya sangat menghargai jenengan karena bertanya dulu lah lebih baik daripada ngomong tanpa data. MUI pun nggak punya datanya ya. MUI pun nggak punya datanya. Ada nggak kemungkinan untuk ke MUI? Hari ini sudah. Tadi pagi kawan-kawan kami yang dikoordinir oleh Dr. Gus Nurwati yang pernah kesini juga sama istri, termasuk juga Irwan Besi, itu artis-artis, dan PWI Banten itu juga sudah melapor sudah untuk menentukan sikapnya MUI secara tegas. Harus mau mendengarkan masukan dari kita ini. Karena kita ini tidak dibiayai oleh agen intelijen asing ya. Betul. Saya hanya ngikutin sebagian aja bahwa ini masing-masing personal, saya sebetulnya tidak ada satu kelembagaan tertentu yang secara formal ya mewadai ini. Nah, sejauh ini dengan kapasitas seperti ini ya itu bagaimana keijtimaan para ulama tentang hal ini. Mungkin ada seperti yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah kemarin itu, nasab Ba'alawi itu memang sudah ijma, disepakati oleh ulama. Terus ulamanya ulama siapa? Ulama pakar fikih atau pakar nasab? Pakar nasab pun bisa terpecah dalam masalah silsilah nasab ini. Nah, kalau berdasarkan Syura wal Istifadhah itu menurut Rosail fi ilmil ansab itu jelas menerangkan, begitu juga di dalam Kafi al-Muntakhab fi ilmin nasab itu
harus ada data yang menjadi rujukan pertamanya, yakni sambung menyambung sampai di mana tokoh itu ada hidup di tahun berapa. Gitu. Sama seperti nyambungnya periwayatan atau sanad kita. Gitu. Itu yang saya maksudkan. Jadi kayak kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan ada sanad, terus rawinya mengacu pada sanad tersebut sama nyambung sama Rasulullah. Al-isnadu minatin, laulal isnad laqala man syaa. Isnad atau sambung data periwayatan keilmuan itu harus ada, bahkan wajib ya. Kalau tidak ada, berarti orang nanti akan mengaku seenaknya. Misalkan saya mengatakan saya memiliki guru dari ilmu tauhid atau akidah dari Abah Jenengan Mugi Haji Mastur almarhum misalkan gitu. Nah, berarti saya boleh meriwayatkan cerita beliau dari mulut saya ke santri saya dan seterusnya kan begitu. Tidak boleh saya harus seenak saya sendiri ngarang-ngarang cerita, kecuali saya mengembangkan pemahaman saya berdasarkan matannya, saya hanya mensyarahinya itu boleh. Sama seperti misalkan kitab nasab ini ada yang bertanya, terus jenengan itu guru nasabah, pakar nasabnya siapa? Saya dulu di pesantren itu dimodali ilmu alat namanya. Ilmu alat itu ya alat semua untuk membuka kitab-kitab yang ada, semua kitab gitu. Silsilahnya ya sampai Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, pengarang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan kitab-kitab yang lain. Jadi tidak bisa kami ini dikatakan sebagai tukang fitnah, dajjal, menipu. Ada kitabnya. Ayo datang, ayo kaji bersama. Ya itu yang kadang-kadang kita sayangkan. Satu sisi kita mengumbar kata-kata yang kurang etis, tapi di sisi lain kita butuh penjernihan, butuh pelurusan sejarah secara ilmiah gitu. Jadi itu yang saya inginkan dari, apalagi kalau dihubungkan dengan eksistensi Wali Songo. Gitu. Lalu apa hubungannya dengan antara habaib dengan kemudian adanya Wali Songo di Indonesia, terutama di tanah Jawa ini, serta duriahnya ini. Apakah kira-kira ada kemungkinan nyambung tidaknya dengan Rasulullah? Sebenarnya ontran-ontran ya, atau gegeran ini bukan dari kalangan Duriyah Wali Songo dengan habaib Alawi saja, itu tidak sebenarnya. Hanya saja yang bisa memulai ini kan dari kalangan Duriyah Wali Songo. Yang memiliki kitab-kitab ini kalau bukan dari Duriyah Wali Songo itu kan nggak ada, nggak bisa. Pesantren manapun nggak bisa. Itu dulu kan tertutup ya, akses untuk bisa mengetahui ilmu nasab dari kitab-kitab nasab dan manuskrip-manuskrip yang ada itu nggak semua orang bisa. Tapi alhamdulillah kami memiliki aksesnya. Tapi bukan berarti saya ini mengaku aku keturunannya dari Nabi, ya enggak usah nih. Atau mungkin keturunan wali gitu. Enggak usah nih. Sama seperti semua. Ini kan era kesetaraan ya. Kita ini berjuang keterbukaan, keterbukaan informasi, kesetaraan seperti kalau kita hidup di Arab modern atau di Eropa, di China, di Korea, di Jepang sana itu kan sama-sama. Masya Allah. Sama-sama. Kalau di Indonesia ini kan berlebihan dalam mengkultuskan atau hulu terhadap tokoh seseorang. Kalau saling menghormati wakil kabir warahmah as-saghir kan nggak masalah, itu perintah Rasulullah seperti itu. Tetapi kalau harus cium kaki jenengan itu kan ya, nah ini kan nggak ada kakinya di pokoknya itu namanya dulu lah. Inilah yang kami jadikan sebagai bahan pendukung kami. Oh ternyata pas kitabnya begitu oh nggak masuk, faktanya mereka kelakuannya seperti itu gitu. Nah, sebenarnya data yang kami punya tentang kedatangan mereka ke Nusantara itu abad 19 ya. Kalau sebelumnya abad 18 Masehi lain bukan Hijriah, itu baru ya datang di Mempawah, Kalimantan Barat sekarang. Gak banyak kok datang ke Ngampel, ya nimbrung-nimbrung ikut-ikut penyebar agama Islam Mbah Sunan Ali Rahmat, nimbrung di Giri Gajah, dan di Maulana Malik Ibrahim Gresik, Mbah Sunan Gresik itu. Pertama-tama nimbrung dulu seperti itu. Lalu setelah kuat mencantolkan dirinya bahwa Wali Songo itu adalah Alawi. Padahal tidak ada datanya. Tidak ada. Kalau Wali Songo itu jelas terah Rasulullah. Terah Rasulullah. Saya memiliki data manuskrip kuno. Jadi Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang menurunkan anak Said Ali Rahmat itu justru terah Rasulullah asli. Itu data tertua, Sunan Giri kedua. Nah, akhirnya karena kebanyakan Duriyah Wali Songo itu berdiam diri saja, nggak mau terbuka, itu akhirnya ya ditindas terus itu. Dan
Wali Songo kan umumnya kan lebih mengedepankan tawaduknya. Tawaduk sama sudah menyatu ya. Terus nggak usah kowe wong samarkan, kowe wong sampah, kowe wong Jawa dari sisi nyatu. Oleh sebab itu biasanya orang Jawa itu hitung turunan mendur itu sangat. Iya. Bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, tarangan bubrah, kebus kandang dan sebagainya itu sudah selalu. Karena dalam kamus orang Jawa itu orang yang meninggal dunia lebih dari 40 tahun itu sudah berada di suatu tempat yang berbeda dari tempat asalnya atau mungkin keluarganya, mungkin mitis itu lagi. Yang itu kan kepercayaan orang Jawa, orang Jawa dulu mungkin kayak reinkarnasi gitu. Kayak reinkarnasi. Yang akhirnya makam-makamnya itu diuri-uri karena itu sudah kosong, sudah bangkit, sudah sesuai dengan perbuatannya atau memulai hidup baru di tempat yang lain. Di kota, di negara yang lain, atau mungkin kembali lagi ke keluarganya jika cocok karakteristiknya. Akhirnya nggak diuri-uri. Nah, dengan itu didatangkanlah oleh Belanda tenaga kerja dari Yaman sana tahun 1800 mulai 50-an. Setelah Belanda bangkrut gara-gara perang Jawa, perang Diponegoro 1825 sampai 1830 itu. Bangkrut total sampai utang-utang itu akhirnya mau membuat usaha perkebunan, perindustrian yang ada di Nusantara ini. Lah, nggak mungkin orang-orang Belanda itu merekrut tenaga kerja pribumi karena kiai-kiai itu teroris, teroris, radikalis, ekstremis semua kiai-kiai itu. Nggak mungkin setia dengan penjajah. Akhirnya pertimbanganlah mereka melalui Wilhelmina, akhirnya ditunjuklah panitia mendatangkan tenaga kerja, kalau nggak dari Bangladesh atau India belakang, dari Yaman ini. Akhirnya dipilih yang dari Yaman karena Yaman ini agamanya sama-sama Islam. Lalu seiring ditemukannya kapal uap, ya, maka dari Indonesia dipindah ke Suriname oleh Belanda untuk bekerja di perkebunan tebu. Lalu didatangkanlah tenaga kerja dari Yaman berbulan 1850 sampai 1880. Berbulan. Jadi misalkan Mbah Buyutnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf itu bukan datang tahun 1700-an, enggak, tahun 1900-an. Itu jadi belakang jauh. Belakang jauh. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh kiai-kiai kita. Dulu itu sudah zaman wali, enggak, bukan. Yang mengislamkan tanah Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke itu justru dari Nduriah Wali Songo itu. Wali sana atau Wali 10 atau Wali Songo terserah, itu hanya sekedar silsilah simbol saja. Simbol yang awalnya mendarat di Aceh itu kan, yang itu kan ya benar. Banyak juga di kalangan habaib yang sudah berada di sekitar pemerintahan Al-Malik Muzaffar Shah yang ada di Aceh sana itu sudah ada. Cuma hanya sebagai ya guru ngaji biasa, sama seperti yang ada di Kesultanan Matan yang ada di Kalimantan Barat itu. Lalu Habib Hussein Al-Qadri atau Al-Qadri itu akhirnya dijadikan sebagai ya mufti lah zaman ini. Kalau sekarang itu mufti. Ada kemungkinan nggak nyambungnya nasab secara turun-temurun ke atas, ini dari Wali Songo, dari para habib yang pro kontra itu kemudian ketemu gitu, kira-kira bisa ketemu nggak? Ada yang coba untuk mempertemukan, tapi tetap kalau menurut saya nggak ketemu juga. Karena Wali Songo bukan Ba'alawi, baik yang dari silsilahnya Syarif Hidayatullah ataupun yang dari silsilahnya Ali Rahmatullah. Nggak nyambung. Nggak nyambungnya ke Yaman itu nggak nyambung. Hadramaut nggak nyambung. Karena kalau kita lihat di kunci utama Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu Samarkand, Uzbekistan sana. Satu provinsi yang ada di Uzbekistan, Bukhara sana. Dekat dengan Bukhari, Imam Bukhari itu. Samarkand. Samarkand itu bukan Yaman. Jauh. Kalau silsilah leluhurnya Syarif Hidayatullah sampai Mesir malah, bukan Yaman. Jadi campuran. Sebenarnya kiai-kiai Jawa kita ini ya ada yang nyambung dari jalur bapak, ibu, mbah, sampai ke Wali Songo. Selang-seling lah, silang-silang itu. Ya, atau mungkin yang habaib ini jalurnya sampai ke Husain, yang Wali Songo sampai ke Hasan itu nggak ada juga ya ke arah situ ya. Kalau kitab-kitab mereka ada yang mencoba menyambungkan dari anaknya Muhammad Sohib Mirbad. Itu memiliki anak 4 yang bernama satu Ahmad dan Abdullah. Itu tidak memiliki keturunan, hanya perempuan dan satunya meninggal ingkirot. Terus yang memiliki keturunan itu Ali sama Alwi. Ali ini terkenal dengan nama Walidul Faqih, ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, yang menurunkan semua mayoritas marga Ba'alawi yang ada di seluruh dunia. Terus yang Alwi ini Amul Faqih, pamannya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Amul Faqih ini memiliki anak, diantaranya ada Abdul Malik dan Abdul Rahman.
yang Abdul Malik ini katanya hijrah ke India yang bergelar Azmat Khan. Nah, dari India ini memiliki anak katanya yang bernama Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan. Nah, itu menurut keterangan Salim bin Jindan, ya, seorang sejarawan Ba'alawi, itu juga Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, seorang mufti Johor Malaysia yang wirawiri ke Indonesia juga, itu juga menyambungkan ke situ. Begitu juga berdasarkan Summa Oriental, seorang Portugis ya, yang membukukan sejarah-sejarah sejak kerajaan Demak sampai masa hidupnya, seorang ahli obat dari Lisbon, Portugal atau Portugis itu. Berdasarkan itu lalu dikuatkan oleh sejarawan dari kalangan Belanda sendiri, Van den Berg itu. Nyambung. Iya, nyambung ke situ, padahal ini hanya kira-kira saja. Oh, karang. Hanya karangan, hanya perkiraan ya. Perkiraan gambling kalau orang orang demen orang ngerti wae, awur wae. Spekulatif. Jadi nasab spekulatif. Padahal coba kalau kita telusuri dari sejarah yang ada di Nusantara nggak nyambung, tapi dipaksa-paksakan untuk nyambung. Disambung-sambungkan. Jadi nggak nyambung sama sekali, nggak ada ketersambungan dari segi tahun data kesejarahannya. Maksudnya kan ini, untuk yang ini paling tidak kalau nyambung ke Husain, yang satunya nyambung ke Sayyidina Hasan, paling tidak nanti kan ketemunya di Sayyidatina Fatimah atau Ali gitu kan. Ini kalau lihat dari keterangan panjenengan berarti kan sampai ke Husain aja nggak nyambung gitu loh. Ada yang nyambung ke Husain, ada yang nyambung ke Hasan, misalkan Basunan Giri, nyambungnya ke Al-Hasani gitu. Terus misalkan ke Masarif Hidayatullah ke Al-Husaini, Musa Al-Kadzim, kan Al-Husaini kan, Musa Al-Kadzim itu dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau dari Al-Qadiri, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani misalkan itu ke Al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Wali Songo itu dari Al-Husaini juga ada, dan Al-Hasani juga ada. Intinya di Tarikh Al-Hindi, gelar Azmat Khan untuk Abdul Malik, misalnya Abdullah, Azmat Khan dan lain itu nggak ada. Sebab itu kami juga sering kontras dengan kawan-kawan kami yang ada di Nakobah Ansar Aulia Utis'ah yang masih tetap mempertahankan marga Azmat Khan. Di antaranya yang ada di Indresmo, itu di antaranya juga sudah ada yang Basyaiban, Asyaibani yang benar, Azmat Khan. Jadi ini akhirnya kita ini gegeran antara sesama kiai sendiri. Padahal kalau kita tilik kesejarahannya itu jelas-jelas dipaksakan nyambungnya itu. Gitu ya. Dipaksakan ya. Ya Allah. Jadi gara-gara itu tadi Jawa perang Diponegoro, Belanda gagal total perekonomiannya bangkrut, lalu mempekerjakan orang-orang yang didatangkan dari Yaman. Kalau ada Habib yang mengatakan saya dan datuk-datuk saya datang ke Indonesia untuk mencetak ulama, itu keliru ya. Bukan, mereka datang ke Indonesia itu untuk bekerja, mencari nafkah, karena di Hadramaut zaman sana itu paceklik, larang pangan, dan semakin banyaknya kelahiran anak-anak mereka. Ya Allah. Siapa yang mengatakan itu? Dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf sendiri, dari kalangan mereka sendiri. Ada kitabnya Al-Istizadah ini, yang sering saya bacakan, saya bawakan itu. Jadi kalau ada yang dari kalangan habaib mengatakan kami dan datuk-datuk ngapusi itu. Ada yang datang tapi untuk mendamaikan, karena memang para pendatang imigran dari Yaman itu sering gegeran antara sesama komunitas mereka. Yang satunya ingin moderat, yang akhirnya mendirikan Al-Irsyad, ditampilkan terus yang satunya enggak, kita ini Sayyid, didukung oleh Belanda, dipoles. Wah, ngaku saya lah enak ya. Akhirnya akhirnya pada waktu itu kalangan habaib Alawi sendiri juga tidak sampai memverifikasi nasab leluhurnya. Wis pokoke gelem melu aku, wajahmu wajah Arab bukan wajah Jawa, pribumi. Ya, wis pokoke tak marga apa gitu loh. Kasta-kasta mereka yang paling tinggi As-Saqqaf, itu kasta tertinggi ya. Al-Haddad, Al-Atas. Nek kasta Mbak Amir, Pak bin Sahil itu nggak terkenal. Al-Kaf itu juga nggak terlalu terkenal. Jadi jenengan misalkan kumpul bersama dengan para habaib, jenengan dari marga siapa ya ini? Kan gitu. Saya dari bin Sailah. Begitu ya. Kata saya kan jadi jenengan dari marga dari As-Saqqaf. Oh gitu ya. Kasta tertinggi gitu. Jadi beda-bedakan. Beda-beda kelas. Strata sosial ya. Strata sosial. Jadi ini yang kita tentang, karena memang di dalam asli ajaran kita kan inna akramakum indallahi astabiqul khairat tetap berjalan, tapi jangan merendahkan. Saya ningrat darah saya sudah nggak zamannya lagi. Oh gitu ya. Saya juga sejauh ini belum pernah sih mendengar secara
secara langsung seorang Habib yang mengatakan apa itu kiai-kiai itu atau santri-santri cetakan dari Habib, enggak. Dan setahu saya, sepengalaman kita ya tentu ya, itu ya ilmu kita dari Pak pesantren, dari para kiai, para ulama, bukan dari para habaib, itu aja sih. Cuman ya baru-baru ini kita gabung dengan para habaib karena sebagai itu ya Rasulullah, dan sejauh ini kita tidak sedetail itu memahami. Saya melihat dan mengikuti channel panjenengan ya, ketika di channel panjenengan itu mensut Habib Umar bin Hafid itu cucu Nabi, semoga kita nanti bisa dipertemukan dengan kakek datuknya Rasulullah SAW. Sebenarnya bukan nih, Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Jufri itu bukan keturunannya kan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan data kitab yang ada. Tapi kalau hanya sekedar dogma, sugesti, doktrin saja, yang saya nggak tahu gitu. Nah, akhirnya kan ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Keluguan kita, kepolosan kita ini dimanfaatkan oleh mereka. Oh, ternyata orang Indonesia Islam goblok-goblok ya. Wah, Indonesia ada goblok lah ya gitu. Terus awur wae lah gitu ya. Intinya seperti itu. Intinya kan begini ya ini. Jenengan misalkan kan sering kumpul dengan mereka. Kalau saya anti ya. Gitu ya. Pengalaman panjenengan seperti apa? Ini jujur-jujuran saja. Kan jenengan ada dalam satu panggung yang sama. Pengalamannya apakah ada pandangan yang berbeda atau atau saling menghormati atau bagaimana? Pastinya enggak. Saya bisa melihat tatapan mata kok. Ikut Habib 100 tahun nggak akan bisa jadi Habib. Tapi kalau ikut kiai, santri ikut kiai, pasti akan bisa jadi kiai. Saya jamin. Inilah deh, bukan saya. Inilah saya jamin. Ya kan memang jalurnya beda. Kalau kiai kan dari Jawa, tapi kan dari Arab. Walaupun saya sering mengatakan sama beliau-beliau, kalau Habib ini asli Arab, saya Arab paling kena. Saya suka berguru. Ada begini, sejauh ini ya ngapunten ya. Terlepas dari saya kurang memahami detail sejarah atau biografi yang sedemikian rinci seperti yang jenengan sampaikan, karena ya tadi mungkin ya entah itu terdogma atau terdoktrin atau apa, cuman pengalaman pribadi saya dengan beliau-beliau itu saya niatkan untuk bersolawat Nabi, ketemu dengan orang-orang soleh, dan selama ini walaupun di sisi lainnya juga kadang-kadang ketemu dengan Habib-Habib tertentu ya, Habib muda yang ngomongnya wah kok keras kayak gini, menjelekkan, bahkan ada baru-baru ini aja ada potongan-potongan yang mengatakan darah Nabi dan sebagainya, sampai apapun menjadi itu maksiat apapun akan diampuni sadatu kita itu kan. Itu baru-baru ini aja. Itu yang justru saya juga nggak mau taklid buta seperti itu gitu loh. Saya nggak mau terjebak seperti itu. Tapi di sisi lain saya sayang sama mereka. Mereka adalah setingkat ulama. Tapi kalau dikatakan bahwa Habib itu harus sakral, harus suci, apalagi disucikan, kita juga nggak setuju. Saya juga sering sampaikan kepada santri-santri, kepada anak-anak saya, ketika gabung dengan jalsa-jalsa majelis-majelis itu ya sebatas ta'zim, takaruman, tabarukan kan begitu, dan mengambil ilmunya gitu. Jadi jangan taklid buta kemudian akhirnya membabi buta tadi. Itu prinsip panjenengan seide dengan saya masalah ini masalah. Iya, jadi saya hanya ketika baik nek cara wong Jawa ngono sing nek bahasa dulu kan nek ono apike yo tambah ono, nek ono eleke tambah ono. Hanya itu aja yang saya anukan. Tapi akhir-akhir ini kok semakin gencar ya, kajian-kajian Pak Alawi dan sebagainya. Ini terus saya itu tertarik ingin soal jenengan gitu loh. Nanti insyaallah ya saya kasih hadiah satu lagi kitab Syarhul Ainiyah. Gitu ya. Ini kitab yang berisi khurafat-khurafat. Ceritanya dari kalangan mereka sendiri itu tidak tidur selama 33 tahun. Ini Syarhul Ainiyah nih, para pemirsa dan pendengar sekalian, sebagai saya tidak memaksa jenengan untuk percaya saja, coba pelajari saja ini nanti ya dengan Syarhul Ainiyah. Ini kitab kalangan mereka sendiri. Kalau itu kita karangan saya mungkin saya fitnah. Ada ketidak objektifan saya gitu. Ini subjektivitasnya ada di situ. Jadi barang siapa, termasuk diantaranya ya Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam itu, termasuk yang Mi'raj dan sebagainya itu. Hal seperti itu kan Mi'raj itu Mi'raj asli dengan menggunakan keledai, bahkan mencibir wah Rasulullah saja pakai burak itu enggak laku di zaman seperti itu. Astagfirullah. Jadi sesuai apa yang saya sampaikan. Di sini ada kan? Ada. Mungkin dengan pelajari, dengan baca sendiri dikira saya fitnah. Ini selama ini kan nggak sampai sejauh itu. Tapi memang sering ada kisah-kisah, cerita-cerita yang kadang anak-anak juga gitu yang menurut saya itu harus cerita gitu kan. Iya, tapi bagi saya terlepas dari ceritanya bagaimana, saya dan beliau menurut saya Habib yang saya temui saya seperti guru kita Habib Idrus,
terus Habib Nabil itu ketika di MUI Jakarta itu juga tawaduknya luar biasa. Yang saya ambil itunya aja. Kebaikannya. Iya, kebaikan beliau, karena kebaikan itu kan dari manapun bisa kita ambil. Tapi tidak salah juga pemirsa bahwa yang namanya masa-masa terbuka seperti ini kan tidak ada salahnya ya kita berdasarkan ilmu gitu. Update ilmu, kita saling sharing. Ya, tapi juga tidak saling menyalahkan, apalagi sampai berpecah belah sesama Muslim kan. Iman itu tidak berdasarkan kedengkian, tapi berdasarkan keilmuan untuk mencerdaskan umat bersama. Siapapun, tidak peduli itu kiai atau habib, kalau salah ya tetap salah kan gitu. Kalau benar itu tetap benar. Betapa seorang Sayyidatina Fatimah aja kan didahului sama Rasulullah, ya kan? Jangankan orang lain, anak saya potong. Itu kan menggambarkan ketegasan sebuah kebenaran gitu loh. Itu ya. Jadi, bahkan mohon maaf jika ini menyinggung panjenengan, merubah sejarah itu rela mereka lakukan untuk mengkuburkan, mengkabarkan sejarah Nusantara Indonesia sesuai dengan kemauan mereka. Jadi kalau kita telusuri sampai ke dalam kemana-mana program itu jelas sama Yai. Kejahatan mereka itu jelas. Ini ya, nanti kita akan bertemu lagi di acara live di waktu yang lain. Masih panjang insya Allah. Ya. Karena ada data yang kami miliki itu. Kenapa kok kami harus bergerak? Karena darurat. Saya juga heran loh, ya kita kok seberani ini. Kalau nggak punya data, nggak Burhan Feno, tangkap polisi saya. Gitu ya. Saya sudah menawarkan diri. Kalau memang saya bersalah, proses ke pengadilan. Nanti saya akan membawa bukti-bukti. Gitu. Nanti biar di pengadilan akan mendatangkan saksi ahli. Ahli dari mana? Ahli yang benar-benar objektif. Kalau ahli sejarah dari kalangan Pak Alawi sendiri ya nggak bisa. Masalahnya kita ini kadang kan ada unsur putih kuala atau apa, istilahnya kan kayak gitu. Ya, itu penyakit kita. Itu penyakit bangsa terjajah sejak dulu. Iya. Tidak bisa bangkit setara bersama. Betul. Jangan tundukkan dirimu berlebihan di hadapan para habib dan para kiai sekalipun. Nanti ya saling menghormati, saling menghargai itu wajib. Itu akhlak karimah kita. Saya juga pernah dipesanin guru saya di pondok dulu di Blitar itu bahwa seorang hafid itu bahkan sama santrinya pun boso dan sebagainya. Saya ini juga bukan orang yang suci, kalau ada salahnya ya monggo diingatkan. Nah, itu akhlak itu yang selalu saya contoh dalam kehidupan kami itu. Makanya saya juga nggak mau kalau ada sekalipun seorang habib kok unggah-ungguhnya tidak sesuai dengan cara Jawa ini kok uangnya adegang kuno gitu ya. Itu saya nggak mau ikut mereka. Jadi banyak sebetulnya yang para habaib yang mengajak saya atau habaib muda itu, ayo yai ikut sini sebagainya. Tidak semua saya ikuti. Bagus ya, jangan punya prinsip. Iya. Jadi terlepas dari saya itu tahu tidak tahu tentang sejarahnya ini, tapi beberapa jalsah majelis yang saya ikuti ini, yang saya ambil dari akhlakul karimahnya. Kalau ada sesuatu cerita-cerita yang setelah saya selidiki di hadisnya tidak ada, dirinya tidak otentik, saya juga angkat tangan. Nah, ini kalau panjenengan kan mampu ya untuk menfilter informasi yang masuk. Kalau orang awam kan. Oh iya ya. Saya ngomong itu tujuannya Kanjeng Nabi. Mesti bener kan? Iya. Apalagi ketika dalam satu kabupaten ada acara sholawatan bersama. Terus ada habib muda yang tampil ya sebagai pionir ya, sebagai artisnya. Oh, anak-anak muda, kiai. Oleh sebab itu kan perjuangan kami ini untuk melariskan sholawat panjenengan. Kiai itu tampilkan. Jangan saya, nggak usah saya aku nggak apa-apa. Tampilkan nomor satu itu kiai. Habib harus berguru kepada kiai. Jangan dibalik. Kiai berguru pada habib. Ilmunya tua kiai. Saya itu ingat apa panjenengan itu. Saya dipesan-pesan dalam ilmu tauhid. Gus, wacana ini diterjemah sendiri. Saya kadang-kadang disuruh untuk ngajari sebagai badal beliau dalam satu kelas. Itu saya paling ingat. Kemudian terus saya Maskur Haji Maskur itu. Benar. Oh, beliau termasuk orang tengen. Tengen itu waspada, bisa menganalisa. Oh, bakal kayak ini. Ngerti? Yang akan terjadi besok akan ada zaman seperti apa, fitnah atau bagaimana itu ngerti. Akhirnya ya dengan modal itu saya juga harus waspada. Tidak gampang untuk menerima informasi yang ada di depan mata, harus saya filter dengan mata batin sendiri. Nah, ini yang kalau ini panjenengan saya yakin, saya percaya. Kalau yang orang-orang awam ini bagaimana? Kiainya diam saja. Ya sama dengan kambing, domba, silakan dimakan oleh singa, kan begitu. Kiainya yang berdosa ini nanti itu. Ibarat kita ini penggembala, kok membiarkan gembalaan dimakan oleh serigala. Ya, berarti kita sama dengan katimul ilmi malunun itu sama dengan orang yang tidak memiliki jiwa amanah bisa dipercaya. Nah, inilah yang membangkitkan semangat kami, ya.
Itu. Bukan karena apa-apa, bukan. Karena Nggih. sampai sejarah-sejarah itu tadi, mohon maaf, Habib Idrus Ala Idrus yang guru jenengan itu pernah mau merubah asal nama Surabaya dengan Sirul Bahi. Gitu. Oh, Sirul Bahi. Kalau nggak percaya saya punya buktinya. Dan juga mengatakan bahwa Mbah Sunan Bungkul itu ketika diziarahi oleh Habib Neon itu asal dari Hadramaut Karim sana, itu bangkit dari kuburnya lalu mencium tangan Habib Neon dan kembali ke kuburnya lagi. Cerita ini kayak gini dulu yang kadang. Nah, ini namanya ngarang-ngarang sendiri. Ini namanya mau memposisikan Kiai Nusantara sekelas, sealim, sewali apapun itu masih di bawah Balawi. Sampai sekarang itu ada satu doktrin bahwa setiap wali yang ada di Nusantara ini harus atas persetujuan wali kutub dari Balawi. Itu saya mendengar sendiri langsung. Dan mereka juga merubah dan merampas makam-makam Mbah Said Ali Rahmat, Raden Ali Rahmat Ngambel itu bukan Ba'alawi, sudah diba'alawikan. Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Gresik, kholnya khol Gresik itu bukan Mbah Maulana Malik Ibrahim, tapi Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Sekaf Gresik. Sohid Gresik. Akhirnya semua nanti akan jumbuh, tasabuh, akan samar-samar kaburkan, mutasabihat kuburkan, kabarkan dengan sejarah versi mereka. Sama yang terjadi paling fatal Yai yang ada di Lamber Kidul Semarang itu ada makam KRT Sumodiningrat, dan yang di Jejeran Wonokromo, Jejeran Bantul, Yogyakarta itu juga ada makam KRT Sumodiningrat. Di cloning, padahal aslinya di Jejeran Bantul ini. Kenapa tiba-tiba yang ada di Lamber Kidul itu juga nama yang sama, dengan tokoh yang sama? Tokoh utama, pelaku utama Geger Spehi waktu tahun 1812 Hijriah melawan Inggris. Ya Allah. Kan ini sama seperti makamnya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafar. Antara Imam Ahmad Al-Aba An-Nafar dengan Imam Al-Muhajir itu sebenarnya nggak sama. Tapi oleh mereka cloning, dikopi sama. Ini terbukti di Indonesia seperti itu. Jangan lihat coba di sebelahnya makam Maulana Malik Ibrahim Gresik. Ada makam Habib di situ. Kan nanti akan dikepung. Ini Maulana Malik Ibrahim ya Ba'alawi, leluhurnya Habib. Lalu semua makam-makam yang ada, makam-makam kuno di Ponorogo, semua di seluruh Indonesia. Saya dapat laporan semuanya. Jangan kalau nggak percaya, kalau saya ini tukang fitnah, datang aja ke makamnya Mbah Sunan Bonang Kutorejo Tuban. Di sekitar makam Mbah Maulana Ibrahim, Makdum Ibrahim Tuban itu sekarang sudah penuh dengan nama-nama marga Ba'alawi dan Yamani. Mulai dari ring 1 sampai ring 2. Kalau nggak percaya, silakan datang saja ke sana. Dikira saya ini tukang fitnah. Nanti lama-lama akan seperti itu pula. Makam-makam kuno yang tidak terurus itu melalui Petanesia, pembela tanah air Indonesia, ada penggeraknya dari sana, dari Habib Ba'alawi sendiri, itu akan merestorasi. Didanai juga dari hubungannya dengan Yahudi. Sampai segitu ya? Yahudi akan mengaku sendiri. Nanti ya saya kirim video video dari Habib Hani As-Sekaf itu. Itu benar-benar AIPAC, Indonesian Israel Community, Affair Community. Itu organisasi yang berafiliasi dengan Yahudi Israel sana. Kalau Yahudi yang ahli ibadah sih nggak masalah. Yahudi yang Zionis nanti akan memberi kesempatan agen Mossad untuk masuk ke Indonesia, mengacak-acak keamanan yang ada di Indonesia, persatuan yang ada di Indonesia. Ini yang kita khawatir. Sampai segitunya itu loh. Jadi penelitian kami itu sampai melebar ke situ. Itu ya sampai Masya Allah. Bahaya. Buktinya sudah ini bangkit semua dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Palembang, Bengkulu, sebagian Kalimantan Selatan itu yang. Kalau Kalimantan Barat masih belum terbuka. Yang di Jawa ini sudah bangkit semua. Karena terbukti bahwa makam-makam leluhurnya itu diba'alawi. Di cloning, di kopi gitu loh. Di kopi. Terutama yang masih merasa anak cucunya kan, loh ini kok jadi Habib misalnya kayak gitu. Akhirnya kan ya, yang selama ini kita diam itu akhirnya dimanfaatkan oleh. Saya hanya beberapa yang saya lihat di media sosial tertentu gitu, ada potongan-potongan gitu. Tapi yang namanya medsos ini kan harus perlu klarifikasi dulu dari sumbernya yang asli nih. Ini kan dengan mengklarifikasi. Banyak yang khawatir ya, dengan mau gerebek saya. Wah ini dari Mufiddin gerebek saya. Cuma tolong jangan rahasiakan tempat saya ini rahasia. Karena ngambil dengan tempat saya ini ya hampir sama. Cuma kami menutup diri supaya mencerdaskan anak bangsa dulu. Nanti kalau sudah tercerahkan semua, boleh untuk berduyun-duyun ke tempat kami. Jadi intinya untuk membuktikan
siapa yang berada di pihak yang benar itu begini, antara Kiai dengan Habib Ba'alawi. Kalau Habib Ba'alawi, santrinya menjadi orang yang hebat, orang terkenal, tapi tidak berkiblat ke mereka, itu mereka merasa tersaingi. Itu buktinya, merasa tersaingi. Tapi kalau ada Kiai memiliki santri yang sukses jadi kiai yang lebih alim, lebih luas, malah lebih bangga. Justru diangkat-angkat, dipromosikan. Dipromosikan. Iki dulu santri saya. Tapi kalau Habib enggak, kan bisa. Kecuali jenengan tunduk, misalkan jenengan tunduk terus khidmah kepada Habib itu, jangan diangkat. Tapi tetap Mas, bahasa kasarannya harus di bawah saya. Kastamu itu nomor 2, nah aku nomor 1, cucu Nabi itu saya. Orang alim sekalipun seluruh dunia masih kalah dengan status nasab darah suci Rasulullah saya ini. Nah, walaupun saya bodoh, tetap harus taat pada saya. Ini kan doktrin yang tidak benar. Ini yang coba kami laporkan ke MUI. Ada beberapa poin, 5 poin yang di antara ajaran para Habib itu yang tidak sesuai dengan 10 poin kriteria yang ditentukan oleh MUI dan sesuai dengan karakteristik Rasulullah lah ya. Kan arahnya kan ke situ gitu. Apalagi yang sampai melanggar tatanan etika ini kan Rasulullah sendiri kan mengajarkan mengatasnamakan Nabi, tapi dia tidak menjaga nama baik Nabi kan ya lucu ya. Kan justru malah mencoreng nama Nabi. Enggak, itu yang kita perjuangkan itu bukan karena apa-apa gitu loh. Saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Saya akan tenggelam bersama dengan umat semua. Tidak masalah. Silahkan Yai yang tampil ke depan. Saya kasih modal, nanti saya kirimi manuskrip kalau perlu. Saya kirimi kitab-kitab yang berbentuk file PDF. Kalau misalkan mau beli kitab-kitabnya seperti ini, sediakan 15 juta dulu, nanti saya pesankan ke Timur Tengah. Ya mahal, ya. Sepeda motor baru. Ya. Nggak usah nanti tetap dengan belajar di sini. Ini sudah saya wakafkan untuk umat. Ya. Silahkan belajar di sini, terbuka kita. Pokoknya nanti kalau memang para Habib Ba'alawi memiliki kitab-kitab itu hanya karya-karya baru yang disandarkan ke abad 6, 7, 8 Hijriah. Itu sudah dapat dilihat. Terus polanya itu sudah bisa kami baca. Sama apa sebenarnya karangan-karangan mereka ya. Ya saya sih ya itu tadi ya saya hanya ta'adzuman tabarukan, tapi di sisi lain saya juga harus tahu gitu loh sebagai penyampai kebenaran, jangan sampai yang saya sampaikan nanti malah jadi dosa turunan gitu. Itu yang saya harapkan. Tapi ya tetap kaum muslimin ya kita sama-sama saling sharing, saling kedepankan, belajar bersama kita tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang nggak ilmiah lagi di umat itu nggak pantas. Ya, kami juga tidak, kami tetap ta'zim kepada para habaib yang notabene adalah bergandengan tangan dengan ulama, itu yang saya harapkan. Jadi kalau kita mendoakan kan Allahumma fir lana wali walidina wali masyayikhina wali ulama'ina wali habaibina, kan selalu sejajar tuh. Kenapa? Karena saya anggap habaib itu dari zuriyah Rasulullah. Adapun kemudian ada penelitian, ada pengkajian bahwa ternyata yang katanya zuriyah ini ternyata ada unsur-unsur ini yang perlu kita pelajari, kita kaji sebagai kaum muslimin yang punya eksistensi berkebangsaan, keumatan, apalagi kenusantaraan. Alhamdulillah. Para pemirsa dan pendengar sekalian, mendengar sendiri jawaban dari Romo Kiai Haji Khosin Mustafil sendiri dari lisan beliau menyampaikan bahwa beliau masih mau mempelajari lagi, walaupun beliau tetap tawasulnya ada habaibnya, tapi saya tidak. Karena sudah tahu. Karena kalau sudah tahu itu ya sudah yakin, bukan hanya ilmu yakin, ainul yakin, tapi hakul yakin. Itu haram bagi saya. Gitu ya. Apalagi misalnya saya mengamalkan rotib al-haddad ini. Bagi saya pribadi, nanti terserah para jamaah, para pemirsa sekalian, mengikuti saya atau tidak terserah. Tapi saya tidak mau. Atau saya mengamalkan wirid-wirid misalkan rotib hizib sakron, misalkan rotib abud, misalkan rotib asegah, al-haddad, itu kan banyak rotib, semua marga itu memiliki rotib masing-masing. Itu urusan mereka, silahkan diamalkan oleh kalangan mereka sendiri. Saya bukan Ba'alawi, jadi saya tidak mau mengamalkan. Saya lebih baik baca Quran saja. Kalau masa kecil kita kan ada Al-Barzanji, ada Tiba kayak gitu ya. Nah, sekarang Al-Barzanji itu ya saya ingin dengan Sifat Duror. Kembalikan lagi ke berjandenan, Bibaan, Nadoman, Syaruful Anaman, Azaban, baliklah lagi ke asal. Itu ajaran wali songo kiai-kiai kita. Sehingga ada sarannya Madhar Jusud itu ya. Tapi mencoba ini diganti Sifat Duror. Nah, inilah kadang-kadang ya ini saya perlu ketegasan, ini sudah masuk pesantren ya, Sifat Duror semua. Coba ditarik kembali ke berjandenan, Bibaan, Azaban, Syaruful Anaman, Nadoman, balikan situ aja. Nggak usah pakai ini. Nggak usah pakai ini. Bahkan saya yang sering ini, mohon maaf ya ini jenengan tersinggung nggak apa-apa,
nanti biar dibikin bersama. Iya. Ada nadzuman qasidah bi rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Itu kan kalau buat terbakan kan bagus. Nah, Itu saya larang ya. oh, Mohon maaf, ya. mohon maaf. Itu banyak yang bingung. Wah, ini di pesantren pakai itu semua. Ada wari jalimin bani alawi itu loh yang saya larangnya. Iya. Nanti akan ada unsur sihir. Tikus di situ, lalu lepasnya itu sulit. Kalau nggak tahu artinya bahasa Arab sih nggak apa-apa, gitu. Kena kami ya gitu ya. Tapi kalau coba diresapi bahasa Arabnya itu diterjemah ke bahasa Indonesia atau dimaknai Jawa, coba seperti apa? Iya. Jadi ini mohon maaf, ini nanti dipikirkan aja, dipertimbangkan saja. Dari yang lain itu banyak qasidah-qasidah selain dari karya Pak Alawi itu. Jadi karya-karya Pak Alawi bukan atas dasar kebencian, bukan. Ini ada trik-intrik untuk ke arah doktrin. Misalkan sering melakukan wirid tertib al-haddad itu nanti kalau mau melepaskan itu sulit, sama sudah kecanduan. Ini saya sering bertengkar dengan kiai-kiai sepuh dari kalangan Nahdlatul Ulama. Iya, kan sudah sering dipakai. Oh, isinya kan bagus ya. Kan Quran ya. Ya semua Quran ya wes. Ngaji hadis ya wes itu. Iya. Apa bedanya? Wong ya Quran itu. Terus tak takoki, sampean manfaatnya untuk karomah apa kang iki? Enggak apa-apa. Mek tenange ati tok. Tenange ati maca Quran angen-angen samanane. Kama qala Mbah Maulana Ibrahim alias Maktum Ibrahim Basunan Bonang. Iya pas, bener. Kan gitu. Lah apa kamu rotib al-haddad, rotib al-abud, rotib al-atos akan menciptakan orang-orang yang beraliran ODGJ baru. Kenapa? Nanti di jalan-jalan itu banyak orang keleleran ninggal non dunya, tarkut dunia wa mafiha, lakon-lakon kepingin sugih. 40 tahun mlaku, poso, ora gelem kerja. Akhirnya yang melarat. Gue nyalano agama. Kowe Islam ora tepak kan janjinya. Akhirnya padahal ya enggak. Amalkan ilmu yang benar-benar bermanfaat, kan begitu. Lah kalau mau ini mau Quran, angen-angen sama anane sholat nuni lakonono, poso sunat dan lain-lain dikiruni dan sebagainya. Atau mau sholat waqiah. Sholat waqiah, itu jelas itu, tanpa khilaf itu. Ada mungkin gini, Rotibul Haddad itu mungkin kalau kita ya kayak istighosa gitu mungkin. Ya istighosa, ya diniati. Tapi kan tawasulnya ada. Oh iya. Abdullah bin Alwi al-Haddad itu ada satu hadis ciptaan dari Pak Alawi keluarga Abdullah al-Haddad. Ada satu kitab khusus yang ini termasuk yang namanya al-Haddad. Sampai ada kitab khususnya gitu ya? Khusus al-Haddad. Di antaranya adalah ada 3 hadis dituliskan di sini. Barang siapa meminum kopi, terus masih ada bekas kopi, malaikat akan beristighfar kepadanya sampai hilang rasa atau bau kopi dalam dirinya. Saya boleh dengar itu. Itu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mana? Sapa sing nggawa tasbih ini, maka akan pokoknya macam-macam. Itu menyandarkan dirinya kepada Rasulullah. Mimpi dari Rasulullah. Berarti ada hadis baru. Hadis baru. Padahal hatinya kan mangga zabala yang utami dan kalau tata wa maka minar al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamad. Di antaranya karomah yang paling spektakuler, bombastis, fantastis, amazing. Yani ketika Imam Ar-Rifai berziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi Madinah, mengucapkan salam oleh Rasulullah, bangkit dari kuburnya, mengeluarkan tangannya, nyalami Imam Ahmad Ar-Rifai. Disaksikan oleh 90.000 orang yang berada di Masjid Nabawi Madinah itu, diantaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Kailani. Ini kan tidak masuk akal. Maksudnya, ini Mu'tazilah itu pasti kan gitu. Habib Hanif Al-Atas menuduh saya itu nggak percaya karomah. Karomah saya percaya, tapi nggak seperti itu keberadaannya. Al-Quran ada Ashabul Kahfi, ada Maryam binti Imran, ada Asia. Itu Asia itu nggak apa, itu benar. Di hadis Nabi misalkan ada tokoh yang misalkan yang ada di Yaman yang Rasulullah belum hanya memberikan isyarat saja, tapi bertemunya di masa sahabat Umar bin Khattab itu, Uwais Al-Qarni misalkan, ya itu nggak apa-apa, saya percaya. Tapi kalau misalkan ngarang-ngarang sendiri yang tidak sesuai dengan data utamanya, ya kita tidak bisa serta-merta mempercayainya. Nanti sama kita dikibuli akan terdoktrin seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Dimas taat pribadi, gitu. Penipuan berkedok agama. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Beliau Kiai Haji Rosin Mustafid telah menyampaikan, walaupun ada beberapa titik perbedaan, tapi nggak apa-apa, kan kita belajar terus, belajar bersama.
Nanti misalkan ada Habib datang ke tempat kita, ya kita belajar bersama. Oh, cuma mendahulukan marah dulu, gitu loh. Ilmuwan kan gitu. Ini dialog keilmuan gitu. Tidak ada guru, tidak ada murid, sama-sama berbagi ilmu. Gitu. Lagian saya juga dengan segala keterbatasan ilmu saya, keawaman saya harus menimba ilmu lah dari semuanya. Sama-sama ya. Dengan nanti para pemirsa dan pendengar sekalian, tolong ikuti channel PAS_TV. Ada ceramah-ceramah beliau yang berbobot tafsir subuh. Wah, beliau itu, saya tuh kualah, nggak ada apa-apa. Sudah bangun, sudah karuban kegiatannya full. Kadang-kadang saya berbagi jadwal khotib, kalau pas saya ada double khotib Jumat itu, beliau yang datang. Bahkan dulu, mohon maaf, puluhan tahun yang lalu itu yang ceramah di tempat kami ini juga beliau, waktu berdirinya yayasan. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga membawa banyak manfaat, hikmah, dan maslahah bagi kita semua. Intinya kita tetap waspada, bersama-sama untuk waspada. Bisa untuk undur makol walatang, untuk mankol sekalipun bisa, tapi tetap kita harus berhati-hati mencermati informasi yang kita terima selama ini. Tidak hanya dari Habib, juga dari para kiai. Kita cerdas bersama, tercerahkan juga bersama-sama. Semoga panjenengan semua berbahagia. Salam hormat dari kami, dan mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan karena singkatnya pertemuan malam hari ini. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan sampaikan rasa terima kasih ya terhadap beliaunya, seorang dai kondang, karena dengan pertanyaan beliaulah ya kita yang mendengarkan bisa tahu ya jawaban-jawaban dari Kiai Nur Ihya seperti apa, klarifikasi beliau ya, seperti apa pemaparan beliau terkait terputusnya nasab alwi ini. Dan untuk para mukhibin ini, monggo agar supaya video tersebut didengarkan hingga akhir ya, jangan di skip-skip. Dan saya lihat ya di awal tadi bisa Anda saksikan itu ya, bisa Anda putarkan kembali ketika beliau bertanya ya, beliau memberikan buku karya Kiai Imad ya, karya Kiai Imad yang tebelnya seperti ini ya. Dan alhamdulillah saya juga memiliki buku tersebut ya. Ya, seputar penjelasan ya, terputusnya nasab alwi. Ya, saya sangat bersyukur karena beliau mau bertanya ya, mau mencari tahu ya bagaimana penjelasannya. Kenapa sih Kiai Nur Ihya ini seberani itu? Kenapa sih Kiai Imad ini seberani itu? Kalau nggak ada data, ya, kalau nggak ada referensi, nggak ada penelitian, ya, nggak mungkin beliau ini seberani itu, saudaraku ya. Jadi karena sudah melalui penelitian, karena sudah membaca, mengkaji kitab-kitab nasab ya, ketika sudah menemukan bahwa nasab mereka ini terputus ya, maka ya beliau kemukakan. Dan yang lebih mengejutkan bisa kita lihat sendiri, ternyata dari ilmu genetik yang sudah dipaparkan oleh Dr. Sugeng ya dengan tegas ya, pendapat Dr. Sugeng terkait nasab alwi, dia ternyata mendukung ya, arahnya mendukung terhadap tesis Kiai Imad ya. Artinya dari hasil DNA mereka ini tidak membuktikan bahwa mereka ini keturunan Nabi. Haplogrup mereka ini apa sih ya? G atau J? Apakah G ini haplogrup orang Arab atau seperti apa? Ini juga yang dikaji oleh Dr. Sugeng. Jadi tidak lalu langsung menyampaikan ini bukan dari Arab atau seperti apa, begini-begini. Nah, tentu itu melalui kajian penelitian yang beliau miliki ya seputar keilmuan tentang hal tersebut. Begitu juga ya seperti Kiai Nur Ihya. Dalam hal ini, kenapa kok berani? Kenapa kok setegas itu menyampaikan bahwa nasab mereka ini terputus? Tentu juga melalui kajian-kajian ya, sehingga beliau bisa kita lihat ya ketika beliau menjawab juga beliau tunjukkan beberapa kitab. Artinya Kiai Nur Ihya memberikan informasi bahwa kitab ini sudah ya termasuk lama lah beliau miliki ya, dan apakah itu tersebar di Indonesia juga beliau sampaikan sepertinya di situ. Anda bisa lihat sendiri. Artinya beliau ini mencari kitab tersebut ya, sehingga bisa meneliti, sehingga mampu memberikan sebuah ungkapan yang cukup tegas, cukup berani mengatakan nasab alwi ini nasab yang bermasalah, nasab yang terputus seperti itu. Ya, ini tidak sekedar kata saja ya, tidak hanya omongan saja, artinya mengatakan terputus dengan tanpa bukti, bukan seperti itu. Beliau ini sudah mengkaji beberapa kitab ya, sehingga tidak sehingga tidak aneh dong ya
beliau setegas itu, beliau seberani itu. Beliau mengkaji kitab nasab ya, beberapa kitab nasab. Dan bisa kita lihat ya, apakah mereka dari kalangan Ba'li sudah dapat membantah mereka, membantah orang-orang yang mengatakan terputus ini seperti Kiai Imad dan juga Kiai Nur Ihya dan Gus Aziz Jazuli. Sampai saat ini apakah penelitian beliau-beliau ini dapat terbantahkan? Saya pikir tidak terbantahkan ya, terkait penelitian Kiai Imad ini. Dan sekarang kan zamannya sudah ya ini sosial media ya, informasi bisa kita lihat ya, video-video bagaimana diskusi dari pembela mereka ya bisa kita lihat, bisa kita jangkau, bisa kita tonton kembali ya. Jadi saya sangat bersyukur, alhamdulillah ya. Sekali lagi ya, beliau Kiai Kondang tadi yang dari Surabaya ya kalau tidak salah, mau menanyakan hal tersebut. Jadi kan orang-orang yang belum tahu, masih belum mengetahui, masih belum ya mendengarkan seperti apa pemaparannya, dasar-dasarnya ya. Jadi kan bisa tahu karena adanya pertanyaan seperti itu, sehingga adalah jawaban yang begitu sangat tegas sekali dari beliaunya. Nah, jadi 550 tahun ini angka yang begitu viral sekali ya, sejak adanya polemik nasab yang dikemukakan oleh Kiai Imad dan juga Kiai Nur Ihya. 550 tahun. Ini angka yang cukup viral di dalam polemik nasab ya. Apakah di angka tersebut ya ada data bahwa Ba'li ini keturunan Nabi? Beliau di dalam video barusan sangat tegas sekali mengatakan sepi ya. Coba Anda lihat, Anda simak sekali lagi ya. Khawatir saya salah dengar ya terkait pemaparan beliau yang kurang lebih seperti itu, saudaraku. Jadi untuk para muhibin sekalian, saya pikir jangan kepanasan dulu ya. Dari sini bisa kita cerna terlebih dahulu ya. Jangan langsung ngamuk, jangan langsung apalah ya. Jangan ya, Anda lihat ya apa yang menjadi referensi, dan jika tidak sepakat, tidak setuju terkait apa yang beliau kemukakan ini, Anda bisa bantah, Anda bisa speak up, ya, Anda bisa bersuara ya. Tapi jangan hanya bersuara saja, tapi sampaikan juga bagaimana referensi membantahnya. Artinya Anda harus memiliki dalil ya, harus memiliki referensi data ya, sehingga dapat membantah dari apa yang sudah beliau kemukakan tersebut. Sayang lah ya jika ada data dibantah dengan kata doang ya. Data harus dibantah dengan data ya. Ilmiah harus dibantah dengan ilmiah, seperti itu ya. Tesis harus dibantah dengan antitesis ya. Jadi semoga kita dapat memahami semua ini, semoga kita dapat manfaat dari sini ya, dan hikmah ya. Dan dari saya apabila ada kekeliruan kata, ungkapan, narasi atau apalah itu, saya Al-Fakirat Official mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, hanya itu saudaraku yang bisa saya sampaikan ya. Ya khawatir ada kesalahpahaman, ada kata yang keliru ya dari saya terkait apa yang telah beliau sampaikan itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, hanya itu saja. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Semoga beliau juga diberikan kesehatan, panjang umur, dan terus istiqomah untuk memberikan sebuah pencerahan terhadap kita semua tentunya. Ya, hanya itu. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.